Sekarang kita bergeser nih, berita soal huru-hara di Venezuela sana nih, Tribuners. Jadi ini terkait dengan Presiden Venezuela ya, yakni Nicolas Maduro. Jadi militer Amerika Serikat nih, Tribuners, telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan juga istrinya ya, Cilia Flores pada Sabtu 3 Januari 2026. Lalu kemudian mereka ini dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili. Jadi pria berusia 63 tahun itu, Tribuners, didakwa atas tuduhan terorisme narkoba dan korupsi di Pengadilan Federal New York. Jaksa pemerintah menyebut dugaan kejahatan tersebut ini udah berlangsung selama 25 tahun nih, Tribuners. Dan kemudian dalam persidangan yang digelar pada Senin 5 Januari 2026, Maduro ini menyatakan bahwa dirinya tuh nggak bersalah gitu ya. Jadi terus menerus menyatakan kalau dia ini nggak salah gitu, Tribuners, tidak sesuai dengan tuduhan yang dilayangkan kepada dia dan juga istrinya gitu ya. Namun ternyata jauh sebelum penangkapannya nih, Maduro ini telah memperingatkan potensi konflik dengan Amerika Serikat nih, Tribuners. Jadi dalam sebuah wawancara pada awal tahun 2019 nih, ia ini sempat mengatakan nih bahwa telah bersiap gitu ya buat menghadapi perang dengan Amerika Serikat demi minyak negaranya. Kemudian Maduro ini juga sempat menuduh pemerintah Amerika Serikat nih, Tribuners, bahwa mereka ini berusaha ya buat merekayasa krisis untuk meningkatkan konflik militer di kawasan Amerika Selatan. Saat itu, Maduro ini tengah menghadapi gelombang protes massal di seluruh Venezuela yang dipimpin oleh tokoh oposisi yang didukung Amerika Serikat, yakni Juan Guaido, Tribuners. Dan aksi tersebut terjadi di tengah krisis ekonomi dan kemanusiaan yang semakin memburuk, termasuk kelangkaan makanan dan obat-obatan serta pemadaman listrik bergilir. Dan setelah penggerebekan pada Sabtu lalu itu, Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga kerap berbicara ya tentang rencana untuk mengekstraksi dan menjual minyak Venezuela, serta juga menyatakan bahwa Amerika Serikat nih bakal mengelola negara Venezuela tersebut. Meski demikian, para pejabat di pemerintahan Trump ini juga bersikeras bahwa penangkapan Maduro ini merupakan operasi penegakan hukum nih, Tribuners. Jadi kalau ditarik ke belakang lagi, wawancara pada 2019 itu berlangsung sekitar setahun sebelum Maduro pertama kali didakwa di distrik selatan New York, Tribuners. Dan dalam wawancara tersebut, Maduro ini nggak menyebutkan apakah dia mengetahui sedang diselidiki atas kasus terorisme narkoba dan tidak memberi isyarat ya bahwa dirinya ini akan segera didakwa. Maduro juga menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menyerah nih, Tribuners. Dan pada saat itu, Maduro juga mengatakan telah menolak tawaran dari Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Jadi menurutnya ini tawaran tersebut sebagai pertunjukan Hollywood, Tribuners, yang menurutnya ini dirancang buat menutupi niat sebenarnya berupa eskalasi konflik demi mengendalikan dan mendominasi Venezuela. Nah, seiring dengan itu nih, Tribuners, ibu kota Venezuela, Caracas ya, yang biasanya ramai kini menjadi tampak sunyi mencekam ya, lebih tepatnya pada Senin 6 Januari 2026, 2 hari setelah Amerika Serikat menyerang kota itu dan juga menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Namun masih banyak warga Caracas yang tetap berani keluar ya untuk membeli makanan atau sekedar membeli kebutuhan lainnya gitu ya. Meskipun ini juga harganya jadi jauh lebih mahal gitu, Tribuners. Jadi suasana tegang di jalan-jalan Caracas ini merupakan pertanda lain nih dari ketidakpastian yang dihadapi warga Venezuela sehari-harinya saat mereka menghadapi ancaman intervensi Amerika Serikat yang semakin nyata. Pemerintah setempat menyerukan agar aktivitas ekonomi ini juga terus berlanjut gitu ya, seperti hari biasanya di Venezuela. Namun ternyata beberapa toko-toko ini juga masih tutup gitu ya. Mungkin juga warganya masih takut ya karena sebelumnya sempat ada serangan dari Amerika Serikat. Sementara rumah tangga menimbun persediaan kebutuhan pokok sebagai antisipasi ya gitu buat keberlangsungan hidup gitu. Dan di pasar pusat Caracas nih, Tribuners, yakni Quinta Crespo, banyak pemilik toko yang memutuskan untuk menutup usaha mereka karena takut akan kerusuhan dan juga penjarahan.
Kemudian antrean yang terdiri dari 10 orang atau lebih seringkali juga membentang di luar toko-toko gitu ya yang masih buka, meskipun itu dalam kondisi siang panas terik gitu ya Tribuners. Dan petugas dari Kepolisian Nasional Bolivarian berpatroli di jalanan nih untuk menjaga agar antrean ini tetap tenang. Kemudian para pembeli juga mengatakan bahwa mereka ini membeli barang-barang yang tidak mudah rusak ya, kayak tepung jagung, kemudian beras dan makanan kalengan, itu sebagai antisipasi jika situasi keamanan di ibu kota memburuk lagi gitu. Dan diantara produk termahal yang dilihat gitu ya dalam perjalanan belanjanya adalah susu bubuk Tribuners yang dijual ini seharga $16 per kilogramnya gitu. Dan pembelian lain gitu Tribuners ini juga maksudnya pembeli lain gitu ya juga mengatakan bahwa dia tetap merasa tenang meskipun terjadi serangan dini hari pada hari Sabtu gitu. Jadi memang sejak ada serangan Amerika Serikat ya ke Venezuela dan juga penangkapan Presiden Maduro itu tadi, Tribuners, kondisi di Venezuela ini jadi nggak kondusif juga gitu ya. Dan bahkan juga tadi bahan-bahan pokok juga mengalami kenaikan harga. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini juga mengumumkan rencana nih buat memurnikan dan menjual hingga 50 juta barel minyak Venezuela yang tertahan di Venezuela di bawah blokade Amerika Serikat. Dan hal ini sebagai tanda lebih lanjut nih bahwa Washington berkoordinasi dengan pemerintah Venezuela nih sejak penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Jadi ini kayak jadi konspirasi gitu ya Tribuners. Apakah benar gitu ya pemerintahan Venezuela ini main belakang gitu ya, di belakang Maduro gitu. Dengan mereka ini ternyata membantu Amerika Serikat dalam penangkapan sang presiden. Nah, Maduro ini juga udah berada di penjara New York ya Tribuners, menunggu dakwaan narkoba setelah penggerebekan yang terjadi gitu ya, yang dikabarkan ini menewaskan sekira 75 orang saat penggerebekan itu Tribuners. Ini menurut laporan dari Washington Post gitu ya, yang mengutip pejabat yang mengetahui terkait masalah tersebut. Dan kemudian nih melalui media sosial, Trump juga mengumumkan bahwa Venezuela akan menjual 30 juta hingga 50 juta barel minyak yang dikenai sanksi yang akan dikirim langsung ke Amerika Serikat nih Tribuners. Itu berdasarkan rencana yang akan segera dilaksanakan oleh Menteri Energi Chris Wright. Dan berdasarkan harga minyak Venezuela baru-baru ini, kesepakatan itu bisa bernilai hingga 1,9 miliar dolar. Dan kemudian para pejabat Amerika Serikat ini juga belum menguraikan nih kerangka hukum untuk menyita minyak Venezuela, meskipun Amerika Serikat telah menuduh kapal tanker Venezuela ini melanggar sanksi Amerika Serikat untuk mengangkut minyak Iran dan juga Venezuela. Kemudian Trump juga mengisyaratkan nih bahwa Amerika Serikat ini juga akan membantu membangun kembali infrastruktur minyak negara itu untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak besar nih Tribuners yang juga masih beroperasi di sana. Kemudian para kepala eksekutif perusahaan minyak Amerika Serikat memperkirakan nih akan mengunjungi Gedung Putih paling cepat pada Kamis 8 Januari 2026 ya untuk membahas investasi di Venezuela. Dan ini menurut 3 sumber yang mengetahui terkait perencanaan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.